Halo, selamat datang di channel ini. Bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa untuk dibantu share dan subscribe ya. Kali ini kita mau membahas hal yang tidak kalah pentingnya dari bahasan sebelumnya, yaitu mengenai power level atau power scaling atau tingkatan kekuatan dari member Tokyo Manji Gang. Penilaian yang diberikan pada video ini sifatnya hanya opini. Kalian boleh setuju, boleh juga tidak setuju. Jika ada opini lain, kami sangat terbuka untuk mendengarkannya. Kalian bisa langsung share aja pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh ya, pertama-tama kita samakan dulu persepsinya. Jadi kita anggap untuk seseorang siswa yang biasa-biasa saja dan tidak suka terlibat dalam perkelahian, kita berikan skor kekuatan 100. Nah, nilai 100 inilah yang menjadi tolak ukur kita untuk memberikan skor kekuatan yang dimiliki oleh karakter-karakter yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah Akun. Akun berada pada urutan paling bawah. Dia adalah salah satu kawan Takemichi yang paling loyal. Akun juga selalu terlihat mengikuti Takemichi. Untuk melindungi temannya, dia tidak akan pernah ragu. Pada saat Takemichi bertarung dengan Kiyomasa dulu, andai saja Maiki dan Draken tidak datang, kemungkinan Akun akan menusuk Kiyomasa dengan pisau. Walaupun lemah, namun perannya cukup penting di manga Tokyo Revengers ini. Dialah orang yang diperintahkan oleh Kisaki untuk membunuh Hina di setiap kemungkinan yang terjadi di masa depan. Selanjutnya adalah Pachin. Pachin merupakan kapten divisi 3 Toman dan salah satu founder dari Tokyo Manji Gang. Kenapa seorang kapten ada di posisi serendah ini? Jawabannya, Pachin memang kuat, tetapi Pachin tidak mendapatkan karakter development yang bagus atau perkembangan karakter yang baik. Karena dari awal chapter, Pachin sudah melakukan kesalahan dengan menusuk Osanai dan akhirnya dipenjara. Di posisi 3 terbawah ada Hakai. Hakai tidak lebih kuat dari Chifuyu. Walaupun kemampuan individu secara fisik, dia mampu bertarung dengan baik dan dapat mengalahkan beberapa foot soldier lawan dengan mudah. Namun Hakai lack of determination, atau tidak memiliki determinasi atau kesungguhan untuk dapat menjadi lebih baik. Ini ditunjukkan pada saat battle dengan Black Dragons. Saat Hakai melawan kakaknya Taiju Shiba, ia tidak mampu melawan kakaknya. Kemudian Chifuyu. Chifuyu merupakan teman dekat Takemichi. Dia selalu berada di samping Takemichi dan memberikan dukungan penuh atas segala keputusan yang diambil oleh Takemichi, baik di masa lalu maupun di masa depan. Kekuatan terbesar Chifuyu bukan berada di kemampuan bertarung, tapi jurus andalannya, yaitu Tak no Jutsu. Chifuyu adalah orang kedua yang paling berpengaruh dalam memberikan pidato dan ceramah kepada anggota lainnya, terutama saat absennya Draken dan Maiki. Posisi 5 terbawah ada Seisui Inupi. Dia sebelumnya menjadi member Black Dragons dan bergabung kepada Toman setelah Black Dragons dikalahkan. Tidak ada perbedaan kekuatan yang mencolok dengan Chifuyu. Mereka berdua pernah berhadapan, namun tidak ada pemenang dari hasil pertarungan mereka. Selanjutnya, Kazutora. Kazutora merupakan salah satu pendiri Toman dan orang yang paling brutal saat bertarung. Dia tidak segan-segan menghajar musuhnya dengan niat membunuh. Dari usia 13 tahun, Kazutora sudah barbar. Ia sering berkelahi sendirian melawan geng Black Dragons. Namun, karena suatu kecelakaan, dia tidak sengaja membunuh kakak dari Maiki, yang juga ternyata adalah pendiri dari Black Dragons. Ini membuatnya ditahan di penjara dan berpisah dari Toman. Saat sudah keluar dari penjara, ia bergabung dengan Valhalla dan berkonspirasi dengan Kisaki untuk menghancurkan Toman dan membunuh Baji. Harusnya Kazutora bisa berada di peringkat lebih tinggi dari ini. Namun sayang Kazutora tidak mendapatkan karakter development lebih lanjut. Karena Kazutora lebih banyak menghabiskan waktunya di penjara. Kekejamannya inilah yang berhasil menempatkan Kazutora pada posisi 6 dari bawah. Pea adalah wakil kapten dari divisi 3 Tokyo Manji. Dia terkenal dengan karakter yang temperamen dan mudah marah. Pada awal dikenalkannya karakter Pea, tentu tidak ada yang akan percaya bahwa ternyata Pea adalah karakter kuat dan juga salah satu penentu kemenangan dalam pertempuran terbesar Toman menghadapi Yokohama Tenjiku. Mitsuya pernah berkata bahwa jika berkelahi dengan mengandalkan kekuatan saja, Pea jauh lebih kuat dari Mitsuya. Namun, kekuatan Pea hanya efektif untuk melawan musuh yang berkarakter sama dengannya dan tidak terlalu pandai. Andai Pea bisa menggunakan otaknya lebih sering dalam berkelahi, tidak menutup kemungkinan dia akan menjadi karakter yang sangat kuat, bahkan bisa menyaingi Baji. Maiki pun sangat kagum dengan Pea dan menyebutnya sebagai wakil kapten terbaik yang pernah dimiliki Toman.
Bahkan tanpa kaptennya, dia selalu berusaha dengan sangat keras. Selanjutnya Nahoya. Walaupun Nahoya bukan salah satu founding members Toman, namun dia termasuk kapten yang sangat kuat. Gaya bertarungnya sangat brutal dengan meloncat dan menendang. Ini ditunjukkan dari beberapa panel yang disajikan di manganya. Dialah sosok yang selalu melindungi adiknya dan paling dominan dari adiknya dalam pertarungan. Nahoya pernah mengalahkan Kakucho, salah satu dari eksekutif Yokohama Tenjiku dan merupakan orang terkuat nomor 2 di Tenjiku. Hal inilah yang membuat Nahoya berada di peringkat ini. Di posisi ke-6 ada Mitsuya. Mitsuya, kapten divisi 2 dan juga founding members Tokyo Manji, merupakan kapten yang paling dominan pada series Tokyo Revengers ini. Dia yang dari awal membimbing Takemichi saat bergabung dengan Toman. Dan dia jugalah yang paling sering ikut dalam pertarungan antar geng yang melibatkan Tokyo Manji. Mitsuya merupakan kapten Tokyo Manji yang paling bijak dan mempunyai sifat ramah dan penyayang. Kekuatannya sudah tidak perlu diragukan lagi. Mitsuya mampu menyaingi pemimpin dari Black Dragons Taiju Shiba. Jika saja pada pertarungan itu, Taiju Shiba tidak melakukan kecurangan dengan menyuruh Inupi dan Kokonoi untuk menghajar kepala Mitsuya dengan benda keras hingga membuatnya terluka parah, mungkin saja Mitsuya bisa memenangi pertarungan 1 lawan 1 tersebut. Selanjutnya adalah Baji. Ini adalah kapten terfavorit. Karakter seperti Baji ini di manga manapun selalu mati lebih awal. Dia merupakan sosok kapten divisi 1 dan tokoh di balik terbentuknya geng Tokyo Manji. Dari kecil, Baji memang sudah terkenal barbar. Dia sering sekali mengajak Maiki berkelahi, walaupun pada akhirnya dia tidak pernah menang sekalipun dari Maiki. Baji memiliki karakter petarung yang hebat. Dia suka melakukan semuanya sendirian. Bahkan saat melawan Valhalla, dia sampai rela keluar dari Toman dan bergabung dengan Valhalla untuk mengalahkan Kisaki. Andai Baji tidak mati lebih awal, mungkin saat ini dia bisa menyaingi kekuatan Draken yang ada di posisi nomor 2. Daya tahan dan kekuatan tempur Baji sangat tinggi. Bahkan setelah ditusuk Kazutora dan sekarat pun dia masih bisa bertarung dan mengalahkan 50 orang sekaligus. Dan pada akhir pertarungan, dengan determinasinya yang sangat tinggi, dia rela membunuh dirinya sendiri demi membuat Maiki tidak menyalahkan Kazutora atas kematiannya. Pada posisi 4 ada Souta Kawata, saudara kembar dan adik dari Kapten Divisi 4 Nahoya Kawata. Pada kondisi normal, Souta tidaklah terlalu kuat, dan dalam pertarungan pun Souta selalu dilindungi oleh kakaknya. Namun saat keadaan terdesak dan ada sesuatu hal yang memicunya untuk marah dan menangis, Souta pun dapat membangkitkan kekuatan terpendamnya. Dalam kondisi ini, kekuatan Souta benar-benar terupgrade menjadi sangat kuat. Toleransinya terhadap rasa sakit pun meningkat drastis. Nahoya pernah berkata bahwa suatu hari dia meminta Souta untuk berjanji tidak menangis lagi. Karena jika dia menangis, itu membuat dirinya menjadi seorang pembunuh. Dalam mode ini, kekuatan Souta 100 kali lebih kuat dari Nahoya. Ini terbukti saat pertarungan melawan Tenjiku. Seorang diri, dia mampu mengalahkan semua eksekutif Tenjiku kecuali Kakucho dengan sangat mudah. Saat kapten anggota lain kesusahan melawan eksekutif Tenjiku yang terkenal kuat dan brutal yang tidak segan-segan membunuh lawannya, Souta mengalahkan mereka semua hanya dengan 1 kali serangan saja. Tidak ada yang menyangka bahwa Toman mempunyai senjata rahasia seperti Souta Kawata. Posisi ketiga diisi oleh Takemichi. Tentunya pasti banyak pro kontra di sini. Kenapa orang seperti Takemichi yang lemah dan tidak bisa bertarung menempati posisi orang terkuat nomor 3 di Toman, mengalahkan monster-monster Toman lainnya? Jawabannya adalah ketahanan atau durability Takemichi sudah di atas manusia rata-rata. Takemichi memang buruk dalam bertarung. Namun, daya tahan inilah yang menjadi kekuatan terbesarnya. Dia tidak pernah kalah dalam pertarungan karena daya tahan tubuhnya luar biasa. Sebanyak apapun Takemichi dihajar dan jatuh, ia selalu bangkit lagi dan lagi. Saat dihajar Kiyomasa, Osanai, Pachin, bahkan saat menyelamatkan Draken, ketika tangannya ditusuk oleh pisau hingga tembus, ia masih bisa bertarung. Pada saat melawan Taiju pun, Takemichi lagi-lagi menunjukkan kekuatannya untuk menahan semua serangan Taiju. Di saat semua teman-temannya sekali pukul langsung jatuh dan tidak bisa bangkit lagi, Takemichi menerima semua pukulan Taiju berkali-kali hingga membuat Taiju kelelahan, dan akhirnya Takemichi bisa menyerang Taiju dan menjatuhkannya. Kemudian saat melawan Tenjiku, dia juga babak belur dihajar Kakucho, orang terkuat nomor 2 di Tenjiku. Kemudian ditambah dihajar lagi oleh Izana, pemimpin sekaligus orang terkuat di Tenjiku.
Takemichi mampu bertahan. Kisaki juga pernah menembak kakinya saat posisi Takemichi sudah babak belur dari pertarungan melawan Tenjiku. Namun, Takemichi masih bisa berlari dan mengalahkan Kisaki dengan kondisi kaki tertembak. Dan yang paling hebat, saat Maiki menembak Takemichi 3 kali di bagian dada, harusnya orang normal akan seketika mati di tempat. Namun tidak dengan Takemichi. Ia mampu bangkit, berlari, dan menyelamatkan Maiki yang loncat dari atas gedung untuk bunuh diri. Ibarat role dalam game, Takemichi adalah tank super tebal yang hampir mustahil untuk dikalahkan. Namun, untuk memenangkan pertarungan, Takemichi tetap membutuhkan orang lain sebagai DPS-nya. Jika Takemichi adalah tank, maka Draken adalah fighter dan Maiki adalah assassin. Masuk ke bagian yang sudah kita tunggu-tunggu. Kali ini Draken, wakil presiden Tokyo Manji lah yang menempati posisi orang terkuat nomor 2 di Toman. Gelar itu diberikan bukan tanpa sebab. Dari kecil Draken sudah kuat dan hobi bertarung. Saat di SD, dia tidak segan-segan menghajar siswa SMP lain yang mengganggunya. Dengan tubuh besar dan tinggi, tentu saja kekuatan Draken bukan main-main. Kehadirannya saja sudah mampu mengintimidasi lawannya. Draken mampu mengalahkan pasukan geng lawan hanya dengan seorang diri. Puncaknya adalah saat berhadapan dengan Black Dragons, yang mempunyai anggota cukup banyak. Ketika Chifuyu, Hakai, Takemichi, dan Mitsuya kesulitan untuk mengalahkan satu orang kapten saja, Draken dengan mudah seorang diri mengalahkan seluruh pasukan Black Dragons, hingga tidak ada yang sanggup bangun lagi. Itu sudah cukup menggambarkan seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh Draken, hingga membuatnya menempati posisi kedua orang terkuat di Toman. Dan yang paling terakhir, orang paling kuat di Tokyo Manji, tidak lain dan tidak bukan adalah Sano Manjiro, alias Maiki. Maiki mungkin satu-satunya member Tokyo Manji yang terlahir sebagai petarung yang jenius, dan satu-satunya yang mendapatkan pendidikan bela diri. Sejak kecil, Maiki sudah berlatih di dojo kakeknya bersama dengan saudaranya. Orang-orang pun menjulukinya dengan sebutan Maiki yang tidak pernah terkalahkan. Maiki tidak pernah mau bertarung jika tidak mempunyai tujuan, dan juga tidak akan pernah bertarung dengan temannya. Ini ditunjukkannya berkali-kali. Saat melawan Peah, dia sama sekali tidak mau melawan, dan bahkan rela dirinya dipukuli tanpa perlawanan. Saat melawan Kazutora juga Maiki sempat memperingatkan untuk berhenti. Namun sayang, Kazutora dan Kisaki malah memprovokasinya. Maiki selalu mengalahkan lawannya dengan sekali serangan saat serius. Tidak banyak orang yang bisa bertahan dari serangan dahsyat itu. Hanya Suji Hanma dan Izana saja yang mampu menahan serangan Maiki, walaupun pada akhirnya mereka semua dapat dikalahkan. Saat menghadapi Taiju pun, dia bisa mengalahkannya hanya dengan satu tendangan saja. Sementara, kapten dan anggota Toman lainnya kewalahan. Namun sayang Maiki mengalami krisis kepribadian dan mental. Dia kehilangan semua orang-orang yang disayangnya, hingga membuatnya di masa depan selalu menjadi musuh dari Takemichi, yang tidak segan-segan untuk membunuh temannya sendiri. Nah, itu dia perbandingan power level atau power scaling dari anggota Tokyo Manji Gang. Dan sekali lagi, ini semua sifatnya hanya opini berdasarkan info yang didapat sampai dengan chapter terbarunya. Jika kalian tidak setuju atau punya pendapat lain, boleh banget langsung komen di kolom komentar. Sekian dulu ya video kali ini, mudah-mudahan kalian suka dan terhibur. Di video selanjutnya, mungkin channel ini akan membahas 2 pertarungan lagi yang dialami oleh Toman. Yang pertama, Toman melawan Mobius, dan yang kedua, Toman melawan Valhalla. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!